Pangandaran. Seberapa bulan, Cek? 5 bulan Pak pegawainya tidak mendapat tunjangan, Pak. Untung saya baik, Pak. Kalau saya jahat suruh demonstrasi pegawainya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sempat viral pernyataan Deddy Mulyadi yang mengatakan Kabupaten Pangandaran sedang sekarat atau kritis. Bahkan APBD-nya tidak sanggup membayar para pegawainya. Hal itu mendapat respon dari Bupati Pangandaran itu sendiri. Dan seperti apa responnya dan cukup menarik untuk direaksi. Bagaimana selengkapnya? Kita langsung saja saksikan videonya. Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah, bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Terus kemudian Sukabumi, Cianjur, enggak itu itu Cianjur ya. itu setengah kaya. Sukabumi, Cianjur juga ya. Bandung, Cimahi. Terus kabupaten setengah sekarat, Pangandaran. Ya, Purwakarta setengah kaya lah. Pangandaran. Kabupaten ripuh, kota yang paling ripuh di Jawa Barat, Kota Banjar. Tepuk tangan buat karipuhnya. Mari kita ini Suganda jadi wali kota ripuh gitu. Dan Banjar ini harus kita bantu, Pak. Ya, WA ke saya tidak dijawab, langsung curi. Ya mah, ari bogoh ka batur aing WA ka urang sih. Nah, Pak Banjar itu Pak Kepala BPKP sudah 5 bulan tunjangannya tidak bisa dibayarkan. Pangandaran. Seberapa bulan, Cek? Tunjangan para 5 pegawainya bulan, nggak bisa bayar gitu ya. Untung saya baik, Pak. Kalau saya jahat suruh demonstrasi pegawainya. Sudah Tidak mendapat tunjangan dialah. Tetapi kalau untuk tunjangan tidak bisa dibayarkan, ai skincare mah kabelikan itu. Tenang, Cek, tong cerik atuh. Karena ya Bupati Purwakarta kan mau bantu kan? Yang akan membantu mengakuisisi Kabupaten Pangandaran mana? Oh, Subang. Kasihan 5 bulan. Dan sekarang itu sudah ngajuin pinjaman ke Bank Jabar, BJB-nya masih mentok. Di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. 10 miliar. Jangan naon, penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon? Rapat di hotel, fasilitasi. Aya nu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia. Nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintu. Oh gitu ya. Studi bandingna ka mana? Perbakar Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Pahingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkan, kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna, keun bae disisia, keun bae digogoreng, keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yang pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Teman-teman tahu sendiri ya kondisi kemarin ya. Ada canaan Pak Gubernur, tetapi itu menjadi motivasi bagi saya untuk Pangandaran bangkit ya, untuk Pangandaran sehat kembali. Tetapi bagi saya prinsipnya, walaupun kondisi Pangandaran tidak baik-baik saja, kesehatan masyarakat utama. Orang di Pangandaran berobat gratis. Ya, masih orang di ya, Pangandaran nu gering tinggal gratis. daek geringna, anu orokan tinggal daek di sesarnya, semua gratis. Kembali, tetapi bagi saya prinsipnya, walaupun kondisi Pangandaran tidak baik-baik saja, kesehatan masyarakat utama. Orang di Pangandaran berobat gratis. Orang di Pangandaran nu gering tinggal daek geringna, anu orokan tinggal daek di sesarnya, semua gratis.
Ya, 24 miliar anggaran APBD untuk membayar BPJS masyarakat. Jadi anggarannya 24 miliar. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Mohon terima kasih, doakan mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan sukses. Karena Ibu mau mendaftar nggak ke Pak Deddy Mulyadi? Kebetulan besok saya ditunggu beliau jam 11 di Subang. Jadi sekarang saya mau berangkat. Mau mencari solusi ke Deddy Mulyadi. Tapi intinya mau menselaraskan program itu. Ya, betul. Pusing ya. Ingin berkomunikasi lebih dekat lah. Aduh. Untuk kita butuh bantuan dari provinsi. Ramenya lagi rame masalah Pangandaran setengah sekarat kata Pak Deddy teh. Pangandaran setengah sekarat. Terus dibales ke pejabat Pangandaran, cenah jadi motivasi. Tanya atuh yang suka ke Pangandaran bagaimana rasanya. Nih, setuju apa enggak ya? Iya. Pangandaran itu mahal banget dengan Mahal fasilitas yang banget. minim. Pertama, kita masuk area itu ya Pangandaran, si tiket nanti ditempelan. Jadi tiket asli nanti misalkan ya misalkan 50.000, tang kita ditempel tiketnya jadi 80.000, bisa dikolopek gitu tah, bisa nggak tahu nih siapa yang salah bagian pak tiket apa dan pokoknya sok nama ayah ditempelan gitu ya, tidak sesuai dengan tiket asli. Kedua itu di tempat parkir di depan pantai teh bayar deui. Jadi pun saya mau pindah gitunya mau cari makanan kan jadi teh bayar deui. Yang paling heran itu adalah di pinggir-pinggir pantai itu kan ada WC ya, ada toilet. Bayar, itu anu swasta apa gitu, nggak tahu kok bayar lagi. Perasaannya kalau misalkan di pantai-pantai negeri kayak di Indonesia gitu ya, di pantai-pantai pinggir jalan, pinggir pantai itu kan tempat bilas gratis ya, kok ini bayar? Apakah Pemda atau pemerintah tidak mampu bikin WC umum yang gratis? Pirang kudu bilas-bilas wae di pantai mayar, geus bilasnya keluar ngojay deui kadinya deui bayar deui 5.000. Sakali bilas 5.000, kadinya deui 5.000, 10.000. Lamun 5 kali 5 urang budak sabaraha jadi 100.000. Bolak-balik teh tah disitulah fasilitasnya intinya mah kapok. Terus lagi harga hotel. Ya kalau misalkan Laut Biru mah harga segitu sebodoh, ada pasarnya ya, terus bagus. Ini mah ya itu yang di depan hotel gitu ya harganya tuh 600.000 700.000. Tapi anehnya kalau misalkan kita dapat dari preman situ bisa 200.000 kan aneh. Makanya ini mah buat pengelola terus saya pernah tenggelam tuh di pantai. Soalnya nggak ada penjaga pantai, nggak tahu kemana gitunya, rawan hilang. Saya pernah mau tilelep gitu, penjaga pantai nanti ke mana? Jadi seperti itu ya. Apa yang membuat pemasukan APBD ya dari Pangandaran itu minim ya. Yang jelas karena birokrasinya itu nggak jelas atau awur-awuran ya. Ya bahkan dalam pariwisatanya akhirnya minim karena banyaknya pungutan-pungutan yang nggak jelas dan seolah tidak tertata dan dari berbagai banyak pihak ya mungkin tercampur ormas dan sebagainya ya, akhirnya banyak pungutan, baik itu tiket yang nggak jelas bayarnya dan kemudian bayar lagi di tempat lain ya. Mungkin teman-teman pernah seperti itu ya di pantai ya, masuk ya ketika mau pindah parkir gitu ya, terus mau makan ya terus pindah lagi, bayar lagi parkir 10.000 ya. Terus pindah lagi kan ke tempat yang poinnya lebih bagus, bayar lagi 12.000. Ya, itulah yang membuat pariwisata menjadi sepi akhirnya. Dan ya pantas ya jika APBD-nya nggak bisa mencukupi untuk tunjangan pegawainya aja nggak bisa ya. Ini sangat cukup parah ya. Dan seperti apa sih perkataan dari netizen yang lain ya, kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kasadaya wargi anu aya di lembur di Pangandaran, abdi ngiring sumbang pemikiran lah, sanes sok pinter atau sok tahu, ieu mah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, pasti kesempurna, pasti mudah-mudahan, tapi aya sasireun sabeunyereun tiasa menjadi bahan pertimbangan. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya yang diharapkan dari kami sebagai warga Pangandaran adalah langkah strategis bagaimana cara mengatasi atau menyudahi kondisi defisit, kondisi hutang yang begitu besar di dalam postur APBD Pangandaran.
Jadi yang ingin kami dengar itu langkah-langkah apa? Bukan hanya secara klise disampaikan meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi belanja, tapi justru apa langkah realnya? Apakah sudah muncul di APBD langkah-langkah real itu? Jadi kalau saya boleh mengusulkan atau memberi saran lah gitu ya, untuk 2 atau 3 tahun ini kita wayahna da insya Allah masyarakat oge moal protes, insya Allah wayahna kurangi belanja, tingkatkan pendapatan, hasil dari PAD kita fokus untuk menyelesaikan hutang. Karena hutang ini akan muncul terus di dalam neraca sebagai bagian yang menjadi sorotan juga oleh hasil audit BPK atau siapapun gitu kan. Karena ini akan mengganggu going concern, akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi betul kata Pak Dedi dalam kondisi sekarang itu betul. Bagaimana mungkin APBD 1 triliun hutang kita 400 miliar, kan itu nggak sehat banget gitu kan. Nah sekarang mudah-mudahan ini para pemimpin yang ada di Pangandaran yang dilakukan itu adalah sok dari awal sekarang kumpulkan seluruh pengusaha, ajak diskusi, ajak bernegosiasi agar mau melakukan pencicilan hutang yang terhutang kepada para pengusaha, para rekanan, dibayar tapi dicicil. Insya Allah mungkin dengan legowo dia akan menerima, tapi benar-benar muncul di dalam APBD angkanya berapa untuk membayar hutang. Ini aksi 100 hari kerja Bupati Kabupaten Pangandaran, karena kami melihat Bupati Kabupaten Pangandaran belum sama sekali merealisasikan terkait program yang sudah dicantumkan dalam visi misi. Dan kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa di Kabupaten Pangandaran sangat sekali banyak polemik yang terjadi, masih banyak sekali kedoliman yang ada di Kabupaten Pangandaran. Maka kami datang ke sini untuk mengingatkan Bupati Kabupaten Pangandaran untuk segera mengeksekusi atau memperbaiki ini masalah yang harus dipecahkan. Kalau pelayanan di Kabupaten Pangandaran ingin berjalan, maka honorer, maka pegawai ini harus sejahtera dulu gitu. Jadi pelayan ke masyarakat juga enak gitu. Jangan sampai si pegawai ini disuruh kerja tapi dibayar tidak, padahal kan mereka juga mempunyai keluarga dan anaknya masing-masing gitu. Jadi intinya PD-nya itu nggak mencukupi ya, karena kemungkinan justru untuk membayar hutang ya. Tapi anehnya bisa terjadi seperti itu ya. Apa mungkin apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi bahwa
kunjungan, studi banding, itu anggarannya terlalu berlebihan. Dan inilah yang pernah dibahas oleh Deddy Mulyadi. Dia mengatakan menolak bantuan keuangan dari pemerintah sebesar 1,7 miliar itu ya, karena kebanyakan oleh DPRD itu justru digunakan untuk hal-hal yang nggak manfaat ya. Studi banding, kunjungan gitu ya, itu habiskan miliaran ya. Ya itu belum tentu kunjungan ya, entahlah ya, cuman itu proposalnya dan sebagainya. Dan itulah yang membuat PAD membengkak. Akhirnya anggaran APBD itu nggak mencukupi untuk membayar para pegawainya, honorer lah ya. Terus para pegawai dari dari gubernur itu sendiri ya. Jadi sangat memprihatinkan ya. Tentu saja kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi. Bagaimana tidak? Ya karena para pegawainya sendiri yang melayani masyarakat aja nggak sejahtera. Jadi pantas ini cukup harus benar fokus diperhatikan, dan terlebih ya semoga saja Gubernur Jawa Barat sekarang Deddy Mulyadi mempunyai solusi untuk para anak buahnya, itu para bupati yang memimpin daerah-daerahnya agar bisa lebih efisien ya. Jangan aur-auran ya, seperti kita tahu ya, Gubernur terdahulu Jawa Barat ya, biaya untuk ormas, hibah untuk ormas itu sampai 3 triliun, bayangkan. Coba kalau banyak untuk kesejahteraan masyarakat, akan sangat sejahtera sekali. Nah, tetapi entahlah ya untuk apa niatnya, ternyata dana sebesar 3 triliun, 1 hingga 3 triliun itu untuk ormas. Ormas itu fungsinya untuk apa? Ya cukup di luar nurul ya kebijakan tersebut, dan akhirnya lengser, terdepak di Jawa Barat, dan kemudian magang ke Jakarta malah tercoreng namanya dan hancur berkeping-keping. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.